Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mamos TV ya kan. Udah lama banget gue nggak konten. Dan kali ini kita bakal ngomongin ya kan yang sering gua bahas, sepeda ya. Bukan ikan tongkol ya. Bukan ikan tongkol, itu cara buat bersepeda gitu ya. Satu lagi. Ikan kon. Kenapa? Oke, anyway, jadi baru-baru kali ini, baru-baru kali ini, oke lah apa itu? Eh, Baru-baru ini ya ada kabar yang cukup mengherankan gua, sekaligus membuat gua sedikit gembira gitu ya sebagai pesepeda, bahwasannya gitu kan di daerah Bogor ini gua lagi dem-deman gitu kan sama teman gua gitu. Tiba-tiba teman gue nih bilang gitu kalau di Bogor itu lagi ngetren yang namanya sepedaan gitu. Dan ternyata saat gue keluar pun ya, jadi by the way gue di Surabaya sekarang posisinya, dan gue lagi ya istilahnya kerja lah gitu, kerja sampingan, sehingga gue mesti keluar gitu, dan gue keluarnya naik sepeda by the way. Jadi eh, sekitar jam ya habis isya lah ya, habis isya jam 8 lah gue pulang gitu kan dari kantor. Jadi gue goes sepeda dan ternyata ada pesepeda ya satu dua orang gitu, terus lewat gitu aja, terus baru satu dua orang gitu ya, mungkin ya biasa gitu kan, karena Surabaya itu emang jalannya lumayan ramah pesepeda gitu, jadi biasa lah gitu. Terus kemudian baru gue jalan mungkin 1 kilo 2 kilo, gue ketemu lagi orang naik sepeda. Sekitar ada 5 orang gitu. Malam-malam loh ini, Surabaya malam-malam gitu, jalan gede pinggir-pinggirnya gitu ada orang sepedaan gitu, anak muda lah, anak muda sama bapak-bapak kalau nggak salah. Terus ya udah gue lewatin aja kan, berhubung gue agak kenceng gitu speednya dibanding mereka, jadi gue lewatin dan jalan lagi gitu kan. Ketemu lagi gue sama sepeda, orang naik sepeda gitu kan, satu dua orang gitulah, set set. Terus gue mulai mikir, nih kok jadi banyak yang pakai sepeda gitu di Surabaya ya kan, kok malam-malam juga gitu loh. Soalnya apa ya, pesepeda yang gue lihat ini bukan kayak istilahnya mereka pengen ke warung gitu ya, atau pengen ke Indomaret gitu. Soalnya mereka pakai sepeda gunung, mountain bike gitu kan, terus rata-rata pakai helm gitu, dan kayak mereka tuh lagi olahraga gitu, niat olahraga gitu malam hari. Jadi gue ngerasa ini ada yang aneh kok, tiba-tiba jadi banyak yang sepedaan gitu. So ternyata memang setelah gue DM sama teman gue itu ya ada fenomena yang namanya ngetren sepeda itu ya. Komentar gue sih terkait hal ini, ya gue ngerasa sedikit senang gitu ya, soalnya oke lah, mulai ada perubahan, apa ya istilahnya, kayak perubahan gaya hidup gitu kan. Dan ini sebuah peluang besar gitu loh kepada pembuat kebijakan alias pemerintah untuk bisa mengubah sistem jalanan atau merubah jalanan itu bisa biar lebih keurbanan gitu ya. Gue bilang ke apa ya, keurbanan sih gue bilangnya gitu. Jadi lebih ramah pesepeda dan pejalan kaki gitu, dan pengendara umum kayak bus gitu loh. Mungkin kalau di Bogor masih banyak angkot gitu ya, dan ini bisa dilakukan gitu loh kalau misalkan pemerintah peka terhadap kondisi gitu. Salah satunya ini, fenomena tren sepeda ini gitu loh. Oke, dan gue juga searching di internet kenapa bisa ngetrend gitu kan di Indonesia terkait goes sepeda ini. Dan gue melihat ternyata ya ada beberapa faktor gitu. Yang pertama itu gara-gara pandemi, teman-teman. Jadi ini rilis dari kompas.com. Menurut William Gozali, brand director Polygon, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan goes kembali digemari oleh orang-orang. Pertama, karena orang-orang ini ingin tetap sehat ya.
di tengah pandemi sehingga bersepeda menjadi olahraga yang dinilai aman dan mudah dilakukan oleh semua umur dan kalangan. Ya, ini alasan pertama yang menurut gue cukup masuk akal sih. Memang olahraga yang mudah selain lari gitu ya, yaitu sepeda. Dan orang kadang lebih memilih bersepeda karena sepeda lebih istilahnya lebih enak untuk perjalanan yang cukup jauh gitu. Kalau lari kan lu mungkin cuma paling jauh berapa sih, 5 kilo, 3 kilo gitu kan. Kalau sepeda lu bisa 10 kilo, lu bisa 15 kilo kalau kayak gue gitu kan. Sekali trip bisa 15 kilo gue. Atau mungkin lu bisa 50 kilo kalau sepeda lu bagus gitu ya. Road bike, apalagi itu di Surabaya, lu punya jalan yang luas, jalan yang enak gitu, nggak ada naikan, nggak ada tanjakan, semua rata. Jadi ya menurut gue salah satu alternatif yang bagus buat olahraga gitu lah. Kedua di sini ya dibilang Kompas, kedua yakni untuk menghilangkan kejenuhan selama situasi pembatasan sosial berskala besar alias PSBB atau lockdown. Bersepeda menjadi gaya hidup baru yang bisa menghilangkan stres sambil bergaya. Allah, oke. Nah, di sini gue nggak bakal istilahnya menyalahkan bergayanya ya, karena gue juga kadang ngelihat di sosmed gitu ya, banyak orang nyinyir ya ternyata. Itu bersepeda cuma buat story atau feed Instagram aja tuh. Iya pak, gue ngerti. Ini kan namanya tren ya begitu. Orang ngetren bisa pengen ikut-ikutan ya kan. Orang pengen ikut-ikutan biasanya update sosial media. Dan ini juga berlaku kepada gua yang udah berapa tahun ya gua? Udah 7 tahunan gua sepedaan gitu ya. Dan gua bukan menganggap ini sebuah gaya-gayaan, gua udah menganggap ini sebagai gaya hidup gua gitu loh. Dan gue masih update sosial media terkait sepeda. Tujuannya apa? Gue tujuannya untuk istilahnya mempromosikan bersepeda itu ya tidak seburuk yang dikira gitu. Jadi gue juga mempromosikan gaya hidup ini gitu loh, supaya masa depan tuh lebih cerah gitu. Apa ya? Ya pokoknya gitu. Tapi janganlah kalian nyinyir terkait orang yang istilahnya update sosial media kayak gitu ya, itu wajar lah. Apalagi ini kan sepeda bukan hal yang buruk ya, maksudnya ya nggak apa-apa lah orang share-share tentang tren kayak gini gitu kan. Toh itu juga bukan maksiat, bukan sesuatu yang berdosa gitu kan. Beda kalau misalkan lu nyolong sepeda gitu kan, terus lu story Instagram. Nah, itu beda lagi gitu kan. Aduh. Dan oke, di sini dijelaskan di banyak negara sepeda telah menjadi alat transportasi alternatif yang terbaik, terutama untuk jarak pendek kurang dari 10 km ya. Jadi kalau kalian pengen nyoba 10 km, gua salut sama lo gitu. Soalnya gua tuh sepedaan mulai dari SMP, teman-teman. Jadi jarak rumah gue ke SMP gue itu ya 10 km gitu. Dan gue bisa gitu loh. SMP gue tuh bukan orang yang atletis amat gitu loh. Maksudnya gue tuh juga sekedar coba-coba waktu itu. Dan memang awal-awal ya, kalau lo tahu, awal-awal emang capek gitu. Gue tuh awal-awal ya keringetan banyak juga gitu waktu nyobain pertama kalinya. Dan gue ngerasa kayak aduh capek banget lah, besok gak usah lagi. Gue kayak gitu, mikir kayak gitu. Tapi gue paksa lah tiap hari kayak gitu. Jadinya ya lumayan lah, maksudnya sekarang gue udah kebentuk, kaki gue udah bisa ngatur stamina pas sepedaan gitu kan. Jadi ya you can try it man, semua pasti bisa kalau udah biasa gitu. Dan memang di negara lain seperti di Inggris atau di Belanda ini sepeda udah jadi kayak alat transportasinya mereka dan udah biasa gitu loh. Jadi bagi mereka sepedaan tuh biasa gitu, kayak kita naik motor gitu. Jadi nggak ada yang kalau mereka story naik sepedaan ini nggak ada gitu, karena udah biasa. Jadi
yang membuat negara itu super gitu kan. Yang membuat sepeda itu luar biasa mereka bersepeda gitu, karena menganggap sepeda itu sudah biasa gitu. Jadi jadilah biasa menggunakan sepeda gitu supaya luar biasa gitu. Oke. Oke nih, lanjutannya. Ia berharap bahwa tren sepeda kedepannya bisa menjadi new normal. Nah, ini gue juga yang sangat gue harapkan, gitu kan. Di berbagai kalangan masyarakat. William juga menuturkan bahwa di kota-kota kecil di Indonesia, sepeda sebenarnya sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Ini bener banget. Kalau gue, apa istilahnya, mudik gitu ya, ke kampung halaman bapak saya atau ibu saya di Cilacap ya. Itu orang-orang masih pakai sepeda, men. Kalau ke pasar gitu, nenek gua masih sepedaan gitu ke pasar, beli sayur, beli ayam, beli apa gitu kan. Jadi gitu, itu bener banget sih memang. Dan lebih sehat gitu kan jadinya. Nenek gua masih kuat tuh sepedaan ke pasar gitu. Bolak-balik. Terus ini ada terkait apa ya? Penjualan sepeda itu dulu yang gue baca waktu sebelum pandemi itu memang sempat turun gitu, terutama Polygon gitu kan. Dan ini memang ya masalahnya mereka gitu ya. Tapi ketika waktu pas PSBB ini tiba-tiba naik gitu kan, tiba-tiba naik dan ya akhirnya karyawan-karyawan sepeda tuh yang bikin sepeda gitu ya, maksud gua di pabrik sepeda itu nggak jadi di PHK by the way. Kayak gitu. Jadi ini beritanya tentang itu juga ternyata. Ini ada lanjutannya? Oh, nggak ada. Oke, lanjut ke bahasan berikutnya. Jadi permintaan sepeda kini naik ya, dan akhirnya banyak toko-toko sepeda itu yang kehabisan gitu loh. Jadi orang sampai ngantri loh, maksudnya sampai ngantri pas ya kayak di mall-mall itu loh. Kalau kalian lihat di beritanya itu ada foto orang ngantri buat beli sepeda. Dan toko itu kadang kehabisan produk, sehingga orang-orang yang pengen beli sepeda itu nggak dapet gitu loh. So, apakah ini akan menjadi sebuah tren aja menurut kalian gimana? Menurut gue sih ini mungkin bisa jadi hanya sebatas tren yang nanti bakal anyep lagi, tapi hal ini tuh bisa jadi peluang besar untuk batu loncatan pemerintah apapun, pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun pemerintah sekitar kita lah. Apa itu? Yaitu fasilitas sepeda dikembangkan, dibangun supaya orang-orang ini yang baru di sepeda itu merasa istilahnya terbantu, bahkan ingin tetap menggunakan sepeda gitu loh. Jadi selama tren ini berlangsung, kalau bisa pemerintah itu bisa membuat kebijakan baru bahkan tentang misalkan jalanan di Indonesia, tentang pembuatan jalan sepeda, bukan pembuatan ya istilahnya, pengalih fungsian kalau gue bilang. Karena apa? Orang-orang yang sepeda ini sebenarnya adalah orang-orang yang dulunya naik motor atau dulunya naik mobil gitu. Dan mereka mencoba menggunakan sepeda gitu. Jadi itu jalan sebenarnya kalau udah besar, apalagi jalan Surabaya ya. Ini jalan Surabaya ini sebenarnya udah, misalnya gue bilang udah cukup gitu. Tinggal ada pengalih fungsian untuk sepeda gitu loh. Jadi ya diapain lah, dicat atau diapa gitu kan, dibuat sedemikian rupa supaya ada jalur sepeda gitu di banyak tempat, di banyak jalur jalan raya gitu loh. Dan pasti bakal banyak masalah kalau awal-awal buat jalur sepeda ini, gue ngerti karena gue tahu ini dari video-video yang gue tonton tentang pembuatan jalur sepeda di negara-negara lain seperti di Inggris atau di Belanda gitu. Pasti akan ada masalah. Contohnya ya salah satunya kayak jalur sepeda sering dibuat parkir mobil. Itu masalah yang udah biasa banget, atau enggak sebagai tempat bus stop itu juga udah biasa banget gue lihat. Dan itu udah ada solusinya gitu loh di negara-negara lain. Tinggal kita contoh aja sebenarnya. Nah, sekarang
pertanyaannya kita mau apa enggak gitu. Dan kalau masyarakat mau, pemerintah kalau bisa juga mau gitu. Dan kalau pemerintah mau, masyarakat pasti akan ikut gitu loh. Karena kalau pemerintah ini nggak ngebangun itu, masyarakat pasti akan merasa tidak nyaman dengan bersepeda lagi gitu. Jadi hanya sekedar ikut tren aja. Jadi menurut gua ini peluang besar buat pemerintah untuk bisa ngebangun jalur sepeda gitu dan fasilitas-fasilitasnya tentunya. Karena apa? Karena gue juga merasa belum nyaman dengan fasilitas-fasilitas yang ada untuk sepeda. Hanya sebatas jalur sepeda aja yang gue nikmatin sekarang. Belum ada kayak parkiran sepeda gitu dan semacamnya gitu. Jadi seperti itu, ya kan? Dan by the way, sepeda yang banyak digunakan juga ini gue baca yaitu MTB ya. Soalnya kebanyakan orang beli Polygon. Polygon itu banyaknya MTB sih. Ya ada juga yang pakai road bike gitu. Ya, tapi ya kurang lah, kurang jarang juga gitu. Dan ya gue lagi baca komen nih by the way. Bersepeda lagi toh tidak akan bertahan lama, semangatnya hanya sebatas hangat-hangat tai ayam. Well, ya lu mungkin gak punya sepeda kali ya, lu sirik aja sih. Saya juga ikut komunitas goes untuk menyehatkan, tapi harus pakai masker, sarung tangan agar. Oke, ini masalah masker juga nih. Kalau sepedaan gue sarankan ya pakai masker, cuma hidung lu dibuka aja sih. Kayak misalkan kalau lu lagi goes nih, lu buka aja mungkin sampai mulut juga gak apa-apa sih. Tapi misalkan kalau lu lagi berhenti gitu, mungkin di lampu merah gitu, lu tutup aja bentar gitu. Ntar habis pas jalan lagi lu buka lagi gitu. Ditaruh di sini aja kan gitu kan biasanya kalau masker. Soalnya apa? Soalnya sepedaan itu butuh energi dan energi itu salah satunya dari lu bernafas gitu. Jadi kalau nafas lu kesendat, lu mungkin bisa pingsan. Maybe ya, gue nggak tahu sih. Tapi yang gue baca-baca di media kayak gitu. Ya cukup bahaya gitu kalau lu nggak bernafas secara lancar pas lu olahraga gitu. Oke. So, what's next gitu kan? Apa yang harusnya dilakukan sebaiknya? Ini gue lagi-lagi saran buat pemerintah ya. Mulai edukasi. Karena nggak semua orang yang sepedaan itu ngerti. Maksudnya lifestyle bersepeda tuh manfaatnya buat apa gitu loh. Apalagi untuk jangka panjang. Mereka cuma mungkin banyak taunya sekedar olahraga, sekedar untuk menghangatkan tubuh supaya lebih panas, supaya gerak. Cuma sebatas itu doang. Padahal sepeda ini kalau misalkan kita bangun fasilitas-fasilitasnya ini bisa menjadi gaya hidup baru dan menurut gue ini adalah salah satu kemajuan gitu dalam segi transportasi gitu. Dimana kalau misalkan kita menuju urbanisasi gitu ya, atau orang yang pindah-pindah ke ke kota gitu ya, maka kota ini akan semakin sempit. Karena apa? Karena penduduknya semakin naik gitu loh. Dan karena penduduknya semakin naik, kalau orang naik mobil itu pasti bakal macet. Gue jawabin itu sih. Ya lu lihat aja Jakarta gitu kan. Lu lihat aja Bogor. Aduh, lu kalau tahu tinggal di Bogor, gue kasih tahu lu, gue gak pernah ngelihat istilahnya apa ya, dari zaman gue SD sampai sekarang itu Bogor kayaknya gak pernah lepas dari yang namanya masalah macet. Jadi ini adalah satu peluang besar kalau pemerintah tuh mau buat bangun jalur sepeda itu. Gua salut banget. Dan kalau bisa Bogor bisa jadi istilahnya kota yang ramah pesepeda itu ya, gue salut sama pemerintahnya kalau bisa ya. Dan pembangunan istilahnya selain edukasi ada pembangunan gitu. Ya gimana lu mau mempertahankan tren sepeda tapi lu nggak ngebangun fasilitasnya, ya orang bakal bosen lah, ya kan? Orang bakal bosen dan bakal balik lagi bakal naik motor dan naik mobil pribadi gitu kan. Terus
ya ini juga bisa menjadi peluang. Kalau udah edukasi pasti akan ada perubahan mindset ya, perubahan mindset untuk terus bersepeda. Jadi sepeda ini nggak cuma jadi alat olahraga, tapi juga jadi alat transportasi bukan umum ya, alat transportasi ya pribadi mungkin bisa ya, bisa jadi gitu. Tapi kalau di negara-negara luar itu udah jadi alat transportasi umum, which is lu nanam-nanam kayak stasiun sepeda di keramaian, terus lu kayak nyewa gitu jadinya jatuhnya. Ya itu juga bisa dibangun kalau pemerintah punya uang, maybe. Ya. Tapi kan sepeda kan murah ya, jadi nggak mungkin lah nggak bisa. Cobalah gitu lah. Yang ketiga nih, investasi kesehatan. Gak usah lah ikut lagi itu namanya jaminan kesehatan, gak usah ya. Lu olahraga aja itu tuh lu udah investasi kesehatan. Gue tuh suka bingung kalau orang bilang nabung itu buat kalau lu sakit, kalau lu nggak mau sakit ya lu olahraga biar badan lu bugar gitu loh. Jadi nggak usah keluar duit lagi. Paling kalau kecelakaan kecelakaan gitu. Naik sepeda lu jatuh gitu kan, jatuh patah tulang ya oke lah, itu uangnya bisa situ gitu loh. Tapi kan apakah kecelakaan bersepeda itu sering? Belum tentu ya kan. Gua aja nih selama berapa tahun ya, sama 7 tahun nggak pernah kecelakaan istilahnya major kayak gitu, kecelakaan yang berat, benar-benar berat gitu ya, sampai gue patah tulang, sampai gue nggak pernah gue. Justru gue pernah kecelakaan sama motor, pas gue motor atau gue naik mobil itu gue pernah malah. Jadi sepeda gue nggak pernah kecelakaan yang parah-parah banget gitu. Paling nyenggol ya, kesenggol itu juga salahnya bukan salah gue, salah motor gitu. Jadi ya gitu. Ini bukti gue nih ya, saksi gue kalau gue nggak pernah kecelakaan yang parah pakai sepeda gitu. Oke, jadi itu aja sih yang pengen gue bahas. Dan apakah kalian juga termasuk orang yang sekarang ikut-ikutan bersepeda? Kalau iya, gue acungin jempol, dan gue harap kalian bisa tetap bersepeda ya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, kalau kalian gak suka kalian bisa dislike, dan komentar apa yang kalian ingin berikan ke video ini kalian bisa langsung aja tulis di komentar. Jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa kalau kalian ya itu aja sih yang gue pengen bahas. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video Mamos TV yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.